Halo Cemengers, kembali lagi bersama kita di podcast TA CE alias Taste Talk About Chemical Engineering. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Himateki Unri tahun 2025 mengadakan podcast dengan episode kelima yang bertemakan Global Career Opportunities for Chemical Engineer. Dan sebelum lanjut, kayak kita perkenalan dulu gak sih Kak El? Boleh. Perkenalan dulu. Sebelumnya, Perkenalkan, namaku Kael Sigalingging. dan aku Rahma Wulandari. Dan kami adalah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan podcast kita pada kali ini. Penasaran gak sih Kak narasumber kita kali ini siapa? Tapi sebelum itu, teman-teman semua, aku pasti yakin kalian punya mimpi yang sama gak sih? Kita juga gak sih? Pengen banget gak sih Kak? Pengen banget. Kita pengen banget. Apa tuh Kael? Kerja di luar negeri. Khususnya untuk engineers dan chemical engineers juga. Pasti semuanya punya impian yang besar banget buat kerja di luar negeri. Aduh, penasaran kali nih Kak siapa narasumber kita kali ini. Maka dari itu nih, Himateki Unri tahun 2025 mengundang tamu yang super duper luar biasa hebat. Oke, sebelum kita sebutkan namanya, boleh dong kita spill biodata dan spill dulu. Boleh Kak. Oke. Abang ini adalah seorang production operator di Qatar Energy Kak. Qatar guys, oh my god. Dengan pengalaman lebih dari 9 tahun di industri minyak dan gas. Lulusan Teknik Kimia Universitas Riau. Dan abang ini sebelumnya berkarir di PT Patra SK sebagai senior DEC, panelman dan internal auditor ISO 9001 dan 14001. Dengan keahlian di bidang operasi kilang nih Kak, sistem distributed control system, serta penanganan peralatan migas dan situasi darurat. Abang ini juga meraih penghargaan Employee of the Year tahun 2018 dan 2021 nih Kak. Dua kali ya berarti, dua kali. Dua kali. Berprestasi di berbagai lomba karya ilmiah nasional, serta memiliki sertifikat K3, firefighting, dan operasi di IC. Berpengalaman bekerja di lingkungan multinasional, abang ini juga dikenal sebagai profesional yang adaptif, berorientasi pada keselamatan dan berkomitmen terhadap keunggulan operasional nih Kak. Baru dibacain CV-nya kita udah getar gak sih Kak El? Wow banget. Di CV-nya banyak lagi yang belum kita spill nih Kak. Ini cuma garis besarnya lah istilahnya. Teman-teman Cemengers juga pastinya bakal penasaran banget sama narasumber kita kali ini. Langsung aja gak sih Kak El? Boleh Kak. Langsung aja kita panggil Abang Muhammad Fazlur Arafiki. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada adik-adik Himateki yang telah mengundang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fazlur Arafiki, tamatan S1 Teknik Kimia angkatan 2011. Sekarang bekerja sebagai production operator di Qatar Energy. Dan juga alumni dari Teknik Kimia Unri juga tahun 2011 ya Bang? 2011. Jadi abang kita banget. Abang kita banget. Nah, boleh tahu nih Bang, kira-kira apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Dan kenapa ini kan Abang kerja di Qatar, kok Abang bisa di Indonesia sekarang? Untuk kesibukannya, alhamdulillah kemarin bulan April saya mulai move ke Qatar, kemudian menyelesaikan probation period saya di sana selama 3 bulan. Setelah itu kita balik untuk jemput keluarga. Ini sekarang kesibukannya ini pindahan nih. Pindahan dari Indonesia ke Qatar. Persiapan barang, persiapan perlengkapan anak. Keren banget. Jadi berarti sekarang kesibukannya pindahan ya Bang? Pindahan. Dan boleh KL gimana pertanyaannya? Kita ngulik lagi nggak sini? Ngulik lagi, kulik lebih dalam lagi. Kulik lebih dalam biar Himateki di rumah pada paham nih gimana kerja di luar negeri ini. Boleh. Oke Bang, apa sih yang membuat abang ini memiliki jurusan teknik kimia di Universitas Riau Bang? Memilih ya, memilih jurusan teknik kimia. Sebenarnya waktu SMA itu nggak terbayang mengambil jurusan teknik kimia karena
Waktu SMA tuh kebetulan saya nggak suka pelajaran kimia. Aduh. Sama ya. Itu. International problem. Ya, internal ya. Karena kimia itu kan kompleks ya. Kompleks. Kompleks di sana ada fisikanya, ada matematika, hitungan semua lengkap semua, ada rumus-rumus semua kan. Kemudian waktu itu saya termotivasi karena kebetulan saya tinggal tuh bersebelahan sama kilang minyak. Ya, jadi banyak saya cari tahu ternyata untuk proses itu banyak dipegang oleh anak-anak teknik kimia. Dari situlah mulai mengambil dulu kita itu jalur masuk kuliah tuh namanya SNPTN ya. SNPTN tertulis. SNMPTN. Ya, yang undangan saya gagal di kedokteran. Kan cita-cita orang tua semua mengkuliahkan anak kedokteran. Semua mimpi orang tua. Ya, itu kayak ada template loh ya. Template banget. Ya, saya gagal, kemudian di SNPTN tertulis saya mengambil jurusan teknik kimia atas kemauan saya sendiri dengan tujuan karena saya melihat di teknik kimia ini kita bisa memperbesar peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, itu aja. Makanya kalau di Unri, mengapa di Unri? Sana karena kebetulan orang tua saya menyuruh di Pekanbaru aja kuliahnya, jangan di Jawa dulu. Ya, biar dekat. Baru kerja. Template juga ya. Iya, template keinginan orang tua. Semua orang tua. Ya. Nah, dan selanjutnya itu sejak kuliah emang abang selalu ada nggak mimpi untuk kerja di luar negeri ini atau gimana? Waktu kuliah belum terpikir sih. Waktu kuliah tuh pikirnya tuh kan cuma bagaimana kita bisa lulus cepat. Apalagi kita tahu lah di teknik tuh memang udah kata-katanya kuliah lama di teknik gitu kan. Ya waktu kuliah fokus untuk belajar biar cepat tamat. Nah, itu aja. Belum terpikir itu untuk kuliah di luar negeri. Untuk bekerja di luar negeri. Pikiran tuh ya bisa bekerja di Indonesia. Oke, Bang. Sebelum kerja di luar negeri, Bang, pengalaman pertama Abang kerja di industri migas setelah lulus itu gimana, Bang? Itu saya ceritakan dikit ya. Iya, boleh, Bang. Boleh banget. Saya tuh lulus tahun 2015 itu harga minyak dunia tuh jatuh sampai dibandingin satu barel tuh sama satu bucket KFC. Kalau misalnya harga minyak dunia jatuh berarti kan lowongan vakansi di migas itu kan udah tertutup semua kan. Mereka ada pada malah pengurangan, banyak perusahaan-perusahaan migas tuh malah pengurangan. Waktu itu saya bingung juga tuh, pengen nyoba di Chevron tapi nggak ada buka, pengen nyoba Pertamina tapi nggak ada buka. Ya alhamdulillah waktu saya lulus itu saya ingat lulus tahun 2015 November. Kemudian November akhir tuh saya udah berangkat ke Jakarta, ke Bandung untuk tes di Sukovindo. Kemudian udah pertengahan tes, orang tua suruh kerja di Dumai aja. Ya akhirnya saya mengikuti kemauan orang tua, permintaan orang tua. Ya alhamdulillah tiba-tiba ada lowongan kerja di Patrieska. Ya Patrieska itu perusahaan oil and gas juga di Dumai. Dia bergerak di pengolahan lube base oil. Lube base oil itu bahan baku membuat oli. Patrieska itu joint venture. Joint venture itu perusahaan kerjasama antara Pertamina sama SK Enmove sekarang. Ya kayak BUMN-nya Korea. Ya gitu ya. Alhamdulillah setelah melewati proses rekrutmen sekitar 5 bulan di 2016 bulan Juni saya bergabung di Patrieska. Jadi emang pengalaman pertamanya di Patrieska. Ya, pengalaman pertama Bang di Patrieska. Boleh dong Bang, pelajaran penting dari pas pengalaman di Patrieska tuh apa aja kalau boleh tahu? Maksudnya kayak event yang emang yang membentuk Abang untuk bekerja di bidang selanjutnya gitu lah Bang. Oke, di Patrieska saya lebih kurang itu 9 tahun 4 bulan lebih kurang saya di Patrieska. Kita pertama kali di first graduate itu kita dibilang masih kosong lah dalam pengalaman kerja. Di pekerjaan itu akan kita pelajari di tempat bekerja itu. Makanya saya di Patrieska ini alhamdulillah dapat ilmu banyak di sana mengenai operation kilang. Kemudian alhamdulillah saya di 2017 itu superintendent saya menyuruh saya gabung di audit
audit internal. Di situ saya juga banyak belajar bagaimana sih membuat prosedur, bagaimana sih kita membuat sistem. Karena pekerjaan itu kita bekerja tuh sama dengan organisasi, sama kayak Imateki. Ya, organisasi. Organisasi itu perlu sistem untuk menggerakkannya. Setelah sistem itu menggerakin organisasi itu, maka adalah timbul budaya. Makanya budaya itulah yang mau kita bentuk di lingkungan pekerjaan itu. Ya, gitu. Banyak saya dapatkan ilmu dari Patareska, ilmu teknis, ilmu non teknis. Ada juga senior saya yang selalu ngembimbing saya, angkatan 2003. Teknik kimia Unri juga. Dan di Patareska itu banyak anak Unri loh. Wow. Teknik kimia. Jadi di Patareska itu banyak anak Unri teknik kimia. Basic engineer ada, dari operation juga banyak dari teknik kimia Unri. Jadi Patareska. Banyak yang membimbing juga ya, Bang? Ya, banyak membimbing. Oke, Bang. Menurut Abang sih apa sih kelebihan lulusan teknik kimia di Unri atau terutama di Indonesia ini dibanding dengan di luar negeri? Kan Abang sendiri udah kerja di Qatar nih. Iya, banyak temannya dari berbagai macam negara juga bisa jadi kan, Bang. Jadi boleh dikasih tahu, Bang. Sebenarnya secara general aja sih. Sebenarnya secara general ya kurang lebih sama lah kita, karena kita bekerja di bidang profesional ya. Di profesional tuh kita bekerja sesuai SOP, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Tapi menurut saya kelebihan teman-teman Indonesia ini dia mau bekerja keras, dia mau belajar. Jadi itu sih menurut saya bedanya teman-teman dari Indonesia ini, kita dari Indonesia ini. Dan Indonesia ini dia ibaratnya dia mau bekerja dan belajar terus. Di sana ya. Jadi lebih kita kalau di Qatar tuh kita lebih kuat sih di Indonesia ya. Berarti teman-temannya juga banyak ya, Bang, di Qatar itu? Iya, teman-teman ya. Dari Indonesia banyak di Qatar ya. Kita nggak sendirian. Dimanapun kita kerja di luar negeri kita nggak akan sendirian, karena pasti banyak orang Indonesia juga di sana. Indonesia ada di mana-mana. Tersebar di penjuru. Iya. Boleh, Bang, ceritakan pengalaman yang paling berkesan ada nggak, Bang, sewaktu kerja baik di Patra maupun di Qatar ini yang paling berkesan banget? Kalau berkesan itu di Patareska. Di Patareska tuh sebenarnya kita orientasi kita orientasi abang nggak hasil, orientasi abang proses. Jadi kita berproses, kita melakukan yang terbaik, kita belajar, kita bekerja, nanti hasil ya udah kita terima baik atau buruknya gitu. Tapi alhamdulillah di Patareska abang mendapatkan banyak apresiasi lah dari Patareska, dari teman-teman di sana, dari leader-leader abang, pimpinan-pimpinan. Alhamdulillah di Patareska abang bisa mendapatkan kemarin karyawan terbaik di 2018 dan 2021. Dari Patareska ya, Employee of the Year. Ya pokoknya itu isi saran abang, kita jangan muluk-muluk orientasinya hasil terus. Lebih bagus kita orientasinya proses. Pokoknya kita lakukan aja yang terbaik, proses kita. Yang hasil ya kita serahkan aja mau di atas. Ya gitu aja. Karena kalau misalnya kita orientasi hasil, ketika hasilnya tidak sesuai dengan kita inginkan, ya kita akan kecewa. Kekecewaan itu akan buat kita down, malah kinerja kita akan menurun. Menurut abang itu. Kalau di Qatar, ya alhamdulillah pencapaian abang gabung di Qatar Energy ini ya merupakan pencapaian besar sih di hidup abang, karena lumayan susah juga masuknya. Ya itu sih. Tapi belum ada sih pencapaian individu yang di Qatar Energy, karena abang baru jalan 4 bulan. Next 6 bulan. Insyaallah. Berarti dengan masuk ke Qatar Energy itu aja udah sebuah pencapaian besar, Bang. Ya alhamdulillah. Keren banget ya. Keren banget, Bang. Oke, Bang. Seberapa berpengaruh sih, Bang, pengalaman sebagai internal auditor ISO 9001 dan 14001 terhadap karir internasional Abang? Jadi untuk pengaruh sistem, itu kan sistem di organisasi itu 9001 tentang quality management system, 14001 tentang environment-nya. Jadi sistem itu ketika kita terlibat dalam sebuah sistem, apalagi kita membantu untuk membentuk sistem, itu akan termotivasi di diri kita. Kita akan berpikir secara sistematis, kita akan berpikir secara logika, kemudian itu mengajari kita untuk hidup secara teratur, berorientasi pada proses, karena jika prosesnya baik, insya Allah pasti hasilnya baik. Nah, itulah yang saya dapatkan ketika saya terlibat langsung di
tim internal audit, auditor di Patreska 9001 atau 14001. Selanjutnya itu ini ada tadi kami baca di CV Abang mengenai senior DCS panelman. Nah itu perannya gimana sih Bang? Atau kami kan masih baru banget nih. Maba banget. Iya, nggak tahu gimana sih senior DCS panelman itu ngapain aja sebenarnya. Jadi Abang kan jadi teknik kimia ini kita bisa bekerja di industri itu general. Jadi ada teknik kimia menjadi proses engineer, ada yang menjadi project engineer, ada yang menjadi auditor, ada yang menjadi quality control. Abang kebetulan menjadi di bidang prosesnya. Abang pertama kali kerja tuh sebagai field operator di Patreska. Jadi kita tuh di bagian proses. Jadi proses itu dikendalikan oleh DCS panelman. DCS panelman kayak komputer. Kayak komputer kita main game, dia ada diagram-diagram. Jadi pabrik itu dikendalikan oleh DCS panelman. Jadi di panel itulah kita mengendalikan flow-nya, press-nya. Itulah yang disebutkan DCS panelman. Ya. Okay. Dan kira-kira apa sih kaitannya sama, ada nggak kaitannya sama pekerjaan Abang yang sekarang atau gimana? Iya, karena sekarang Abang di Qatar juga bagian production kan. Abang kembali menjadi field operator di Qatar Energy. Sama itu dia tuh, kita ada dua kok di operation itu mengendalikan proses itu dari luar dan dari dalam. Dari dalam tuh namanya DCS panelman, dari luar namanya field operator. Gitu. Ya. Paham. DCS panelman itu kayak komputer, kita kendalikan, kita tinggal habis itu kalau misalnya ada sesuatu yang perlu di-adjust, kita infokan ke field operator gitu. Okay. Setelah nengok CV Bang ini kan banyak karya ilmiah nih. Gimana sih Bang karya ilmiah Bang ini berkontribusi untuk membuka jalan karir Abang ke internasional nih Bang? Alhamdulillah, kok karya ilmiah itu saya berterima kasih sama dosen saya. Saya udah menganggap ibu. Kalau misalnya adik-adik pada tahu nama ibunya, ya Ibu Zultiniar, itu udah berpulang ke rahmatullah. Kebetulan itu dosen teknik kimia, dosen teknik kimia 3. Jadi Bu Zultiniar itu banyak memotivasi Abang. Dulu Abang awal masuk teknik kimia itu semester 1, semester 2. Semester 1 tuh IP Abang 2,7. Oke. Semester 2 IP Abang tuh 2,2. Oke. Jadi Abang itu sama ibu, sama Bu Sultiniar dulu. Abang waktu UTS, Abang gak ada belajar tuh. Kita dari Dumai ke Pekanbaru kerjaan main kan. Kerjaan main aja tuh. Abang gak ada belajar, kemudian Abang UTS disuruh duduk depan. Disuruh depan ibu tuh. Deg-degan parah nih. Kemudian Abang nggak tahu apa mau jawab kan, nyontek itu nggak bisa kan, Abang kosongin. Jadi kertas UTS itu bersih, kertas double poly itu bersih, nama aja. Dikembalikan seperti semula. Nah, kemudian Abang dipanggil sama ibu itu, ditanya kenapa bisa kayak gini, kamu gimana? Nah, bisa dimotivasi sama ibu itu, disuruh sama Bu Zulti itu pindah kelas. Jadi semester 3 mau pindah kelas dari kelas B ke kelas A. Jadi dikurangin dulu mainnya, fokus dulu belajar, pindah kelas. Nah, di semester 3 itu ya Abang udah disuruh penelitian sama PKMP. Jadi Abang udah mulai PKMP pertama Abang tuh di semester 3. PKMP tentang pembuatan kaolin dari zeolit 4A. Abang ingat. Jadi ibu tuh memotivasi Abang. Jadi Abang mulai penelitian. Abang dari bingung Abang gimana nih kita penelitian, kita dulu kerjaan main kan disuruh penelitian ya. Dari situlah Abang mulai belajar. Kemudian mulailah dari Abang dulu juga ada niat untuk pindah. Wah, ini kayaknya udah nggak mampu nih di teknik kimia nih. Kayaknya aku mau pindah aja lah ke hukum. Pokoknya Abang target di semester 3 itu, kalau misalnya IP Abang di bawah 3, Abang pindah. Kan dulu bisa transfer nih. Bisa transfer di semester 3 ada fakultas lain kan. Oke, Abang pindah. Tapi karena ada disuruh gabung ke penelitian, Abang mulai belajar seluruh teknik kimia di situ. Kemudian mulai proposal PKM dibuat dan alhamdulillah tembus. Tembus proposal PKM Abang. Keren banget. Ya, proposal PKM Abang tembus. Kemudian di semester 3 tuh Abang dapat IP
itu di 3,4. Langsung naik drastis. Langsung naik 3,4. Naik drastis. Pokoknya abang itu selalu ngambil SD. Sekarang masih ada SP nggak? Semester pendek? Masih ya? Tergantung dosennya sih itu. Iya. Jadi SP abang itu, abang nggak pernah libur. Abang ambil SP terus. Ya jadi yang dapat E, dapat D di semester 1, semester 2 tuh, itu dapat A semuanya. A. Nah, jadi disitulah titik balik abang di teknik kimia berkat dukungan dari almarhumah Ibu Zultiniar. Abang ada titik balik, abang dikenalkan sama Bundo juga. Bundo tuh waktu abang itu masih lagi S3. Bu Yelmida lagi S3. Bundo balik dikenal sama Bundo. Bu Yelmida. Dari situ abang mulai penelitian. Habis itu PKM yang kedua, pokoknya abang tuh PKMP itu 3 kali abang jebol. 3 kali jebol. Kalau lomba karya tulis itu abang bersama teman abang namanya Safrudin angkatan 2011 sama Nur sama Siki. Lomba karya tulis semua. Kami nih di lab nih galau kan teman abang nih Safrudin. Ini ada nih lomba karya tulis ilmiah nih. Pertama kali lomba karya tulis ilmiah abang itu di Makassar, Sultan Hasanuddin. Oh, tahu. Nah, jadi gimana nih coba kita masukkan proposal. Akhirnya kami masukkan di lab. Waktu itu semester berapa ya abang ya? Kayaknya semester 5 lah bang. Lomba itu udah berarti PKM ke... Itu bukan, itu beda PKM. Beda? Ya beda. Kok PKM itu kan yang dari dikti. Kalau misal lomba karya tulis ilmiah ini kita ada buka lomba karya tulis ilmiah, kita masukkan proposal. Iya. Jadi kalau misalnya kita jadi finalis, kita dipanggil nih undangan. Jadi undangan ini nanti kita bawa ke rektorat untuk mengurus surat jalan kita, surat dinas kita gitulah. Lomba karya tulis ilmiah pertama kali itu di Universitas Sultan Hasanuddin Makassar. Kemudian abang berangkat sama Syafruddin. Itu berdua. Itu kami urus semua. Setelah lulus, kemudian kami urus ke rektorat, urus tiket. Pokoknya tiket itu baru keluar tuh H-1 berangkat baru tuh keluar. Ya, lumayan hektik lah karena dia ininya juga deket. Habis itu abang ingat abang jam 11 malam harus konsultasi ke rumah Bundo. 11 malam ke rumah Bundo karena besok berangkat. Besok kami berangkat. Alhamdulillah itu kita dapat juara harapan 2. Keren banget. Ya, juara harapan 2. Dengan persiapan super hektik terbayarkan. Ya. Dan itu memang semua universitas seperti ITB, Konapun juga seperti itu karena deadline-nya kan cepat kan. Situlah mulai berinteraksi sama teman-teman lain, universitas lain. Kemudian lomba karya tulis ilmiah yang kedua di Purwokerto, di Unsud. Itu bertiga. Habis itu yang terakhir lomba karya tulis ilmiah abang itu di Jakarta, kemudian terakhir di Pekanbaru. Udah selesai. Habis itu fokus sama penelitian. Banyak banget nih. Ya. Tapi jujur tadi personal pas abang bilangnya IP pertama itu 2 itu udah kayak shock banget. Maksudnya kayak teman-teman semua tuh bisa ya. Bisa banget. Dan IPK abang, tahu IPK abang berapa? 3 di sini. 39 nih. 39. Berarti emang benar-benar bisa ya bang. Maksudnya kayak pasti di luar sana juga banyak teman-teman yang kayak dengan IP yang rendah di awal semester mereka udah down banget. Kayak aduh, kayaknya kayak abang tadi nih, aku nggak bakal lanjutin kalau misalnya sekali lagi dapat di bawah 3. Pasti teman-teman semua bisa, yakin banget ya bang, harus yakin. Jadi kita tinggal nunggu siapa guardian angelnya kan. Oh iya banget. Jadi trik dari abang itu tipsnya dari abang ya untuk mendapatkan IP yang sesuai dengan kita inginkan lah. Jadi sewaktu kita UTS atau UAS, ya kan, pastikan sebelum kita masuk ke ruangan itu kita udah paham apa aja yang mau diujiankan itu. Misalnya dikasih topik nih sama dosen itu. Kalau abang dulu, kalau misalnya abang kan kurang aktif di perkuliahan. Tapi abang punya mindset sewaktu ujian abang harus tahu ya kita harus belajar. Jadi abang kok malam-malam tuh abang pada berguru tuh kemana-mana. Mana kawan abang yang bisa kan, abang berguru sama ini kayak mana cara ini belajar. Nah, jadi bisa membantu kita untuk meng-up nilai kita. Beneran. Ya, jadi itu yang abang terapkan di semester 3 sampai semester 8. Kebut semalam gitu ya bang. SKS banget. Tapi dengan begitu juga ternyata hasilnya juga memuaskan juga atau gimana bang kira-kira? Selalu, maksudnya nilai yang diharapkan itu selalu terbalaskan atau enggak?
Ya alhamdulillah. Jadi blundernya itu di semester 1 semester 2 aja. Semester 3 udah tahu lah ritmenya. Berarti stabil. Ya udah stabil. Udah stabil, udah mulai semangat, udah mulai penelitian. Udah ada cita-cita. Atau sekarang semester 1 semester 2 tuh kan biasanya kita kan cari masa transisi ya. Antara SMA sama masa kuliah. Masih adaptasi banget. Adaptasi banget, ya. Selanjutnya itu ada nggak motivasi atau yang datang dari diri abang atau dari luar lah bang untuk abang kerja di luar negeri terkhususnya di Qatar ini? Untuk motivasi abang karena pengen cari pengalaman baru aja, pengalaman baru, habis itu environment yang baru di luar. Kalau mana sih kemampuan kita sebenarnya untuk mengupgrade skill, upgrade kemampuan gitu, karena kita nggak baik juga lama-lama terjebak di zona nyaman kita. Itu aja, karena kita udah di zona nyaman, apalagi kita udah di zona nyaman, kita nggak mau belajar, kita nggak mau mengupgrade skill, itu bahaya tuh untuk diri kita. Susah. Kita harus berpikir gimana sih cara keluar dari zona nyaman kita. Itu aja sih, abang judulnya keluar dari zona nyaman aja sih ke luar nih. Karena ya di Dumai udah nyaman kali. Kelewat nyaman. Ya kelewat nyaman, udah nyaman lah pokoknya. Ya kita perlu suatu gebrakan lah untuk biar kita melangkah ke step yang berikutnya. Gitu aja. Kalau boleh tahu nih bang, proses abang hingga bisa keterima di Qatar tuh kan nggak mudah. Apa sih bang syarat-syaratnya biar bisa keterima di Qatar tuh gimana? Soalnya kami dua ini pengen tahu juga. Iya. Kalau jadi di Qatar itu ada yang dari kalau dari abang, dari operasional itu dia tuh mematok minimal umur 30 tahun. Kemudian pengalaman kerja itu di atas 9 tahun, 9 atau 10 tahun. Kemudian kalau dari sistemnya ya kurang lebih sama. Kita buka web recruitment-nya. Kan setiap perusahaan tuh ada tuh web recruitment-nya. Mau kemana? Misalnya mau ke Pertamina, klik rekrutmen Pertamina. Ya kita tinggal daftar. Jadi kalau misalnya ada vacancy, ya kita tinggal apply. Kita tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu panggilan mereka. Kok kemarin abang itu setelah apply itu diundang interview ke Kuala Lumpur. Ya datang ke Kuala Lumpur untuk interview. Habis itu MCU, nunggu visa keluar, dan abang berangkat. Kurang lebih prosesnya sekitar dari bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan abang. Lama juga prosesnya. Ya. Prosesnya. Boleh. Pasti yang namanya perjalanan itu selalu ada rintangannya ya kan bang. Ya. Gimana sih cara abang menghadapi rintangan dan apa rintangan abang saat berpindah dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan di Qatar ini? Kalau rintangan, yaitu rintangan abang waktu abang pindah move itu keluar dari zona nyaman. Karena di Dumai ini abang udah nyaman, keluarga di Dumai, orang tua di Dumai, kerja di Dumai, dari SD sampai SMA di Dumai. KKN di Dumai, kerja praktek di Dumai. Dapat KKN-nya juga di Dumai. Di Dumai. Anak Dumai banget. Ya. Kalau abang, karena abang family man, ya keluarga sih tantangan terbesar abang. Keluarga, ya keluarga aja. Jauh dari keluarga itu aja. Berarti abang pasti pernah homesick nggak sih bang di sana? Oh pernah homesick. Homesick itu waktu 2 minggu pertama. Tiba-tiba abang berpikir, abang lihat map jauh dari Qatar, abang tinggal di Dukhan. Dari Dukhan ke Dumai jauh. Abang lihat, terus abang bertanya ke diri abang ngapain di sini? Dari jarak tempat kerja abang ke rumah itu cuma 15 menit. Di sekarang jauh, ngapain di sini? Nyari apa sih sebenarnya? Apa sih yang sebenarnya dicari? Ya, habis itu kita berpikir jernih lagi. Habis itu beriktibar, sholat, ya akhirnya dia semangat lagi gitu. Sekarang udah nggak homesick. Alhamdulillah. Ya. Emang kayaknya rintangan terbesar kalau jauh-jauh tuh ya keluarga terus nanti homesick gitu homesick, ya bang, nggak enak banget. Ya. Itu aja sih. Aduh, homesick juga ada ya ternyata. Ya homesick. Jadi nggak ada nggak enaknya juga sih kerja jauh dari keluarga. Iya. Terlalu lama di Dumai jadi kayak baru merasakan. Ya makanya itu keluar dari zona nyaman itu, karena kita udah terlalu nyaman. Di zona nyaman itu kita nggak akan bisa kita mengupgrade diri kita. Kita akan udah stuck. Nanti kita udah ngapain kayak gini lagi? Akan kayak gini juga. Ya jalan salah satunya kita keluar.
kita hijrah namanya. Kita hijrah namanya. Untuk keluar dari zona nyaman kita, biar kita bisa mengupgrade diri kita, mengupgrade skill kita, itu aja. Oke Bang, gimana sih Bang proses adaptasi Abang nih dengan kerja di Qatar nih? Apa rintangan misalnya? Soalnya kayak budayanya. Pasti ada culture shock juga nggak sih Bang di sana itu? Rintangannya yang pertama, yaitu pertama kali bahasa. Oh bahasa. Rintangannya kan, kita bahasa Indonesia biasanya itu bahasa Inggris. Ya tapi caranya kita harus tahu setiap rintangan itu pasti ada jalan keluarnya kan. Caranya apa? Belajar, adaptasi. Kemudian di sana juga rintangannya ya, di sana iklim di sana kan. Di sana panasnya bisa sampai 49 sampai 50 derajat. Panasnya ya. Lebih ini kita bisa mendekatkan diri kita sama Allah. Makin dekat ya. Ya. Makin dekat. Ya. Oke. Dan sebelum berarti kalau bahasa Inggris Abang dulu berarti di salah satu persyaratannya harusnya ada IELTS nggak sih Bang? Enggak sih, enggak ada. Nggak ada ya? Jadi satu nggak ada IELTS, cuma TOEFL. TOEFL aja. Cuma TOEFL, kemudian ya kita tinggal interview aja, kita langsung interview ke usernya, ke manajernya, ya dia akan lihat kemampuan bahasa kita kan. Oh iya. Ya, berarti gitu. nggak ada. Nggak ada, IELTS nggak ada. Tes Bisa bahasa Inggris tertulis juga nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada tes bahasa Inggris. Jadi tertulis. emang cuma wawancara itu. Ya, cuma wawancara. Bisa nih kakak nih. Masih tapi butuh pengalaman 9 tahun tadi ya Bang minimal. Ya itu di posisi Abang ya. Posisi Bang. Kadang di engineer tuh bisa 5 tahun, 6 tahun ya gitu. Ya. Siap, Bang. Pokoknya beberapa posisi itu persyaratan itu beda-beda requirement-nya. Ya, waktu di posisi Abang yang buka ada beberapa requirement-nya, di posisi lain ada. Pokoknya pentingin aja internet, semua ada di sana. Semua di internet. Semua ada internet. Belajar di internet juga. Belajar di internet juga. Dan selanjutnya itu kalau boleh tahu menurut Abang apa aja sih keterampilan yang harus dimiliki seorang chemical engineer biar nantinya itu bisa berkarir baik di kancah nasional maupun internasional yang haruslah dipunya seorang chemical engineer? Ya chemical engineer pertama dia harus profesional di bidangnya. Jadi yang Abang bilang itu chemical engineer tuh bisa jadi process engineer, project engineer, atau lab technician, atau quality control, atau production operator. Dia harus profesional di bidangnya. Berarti kita harus pilih salah satu bidang atau? Iya, kita harus pilih. Kadang tergantung penempatan juga ya. Misalnya ada beberapa di perusahaan kita masuk apply fresh graduate, nanti mereka tuh yang menentukan nih kita di mana nih. Ya kita tinggal profesional di bidangnya. Kemudian kita harus soft skill sih menurut Abang, ya keterampilan bahasa Inggris, berbahasa, berkomunikasi sama yang lain gitu kan. Habis itu integrity, attitude. Abang pernah nih interview di IKPP. Abang ditanya sama manajernya, mana lebih penting attitude atau knowledge? Mana yang lebih penting, attitude atau knowledge? Attitude. Karena attitude itu orang yang knowledge-nya tinggi belum tentu punya attitude baik. Benar. Ya, kalau misalnya kita attitude kita tinggi, knowledge itu bisa kita pelajari. Jadi percayalah apapun yang kita mau, misalnya kita menjadi apapun, itu bisa kita pelajari. Kita bisa jadi apapun kalau menurut Abang. Itu tergantung diri kita. Iya. Kita mau jadi quality control, kita bisa belajar. Nanti kita belajar di sana. Ya tinggal kita soft skill. Pasti ada caranya untuk belajar kan, Bang? Pasti ada cara untuk belajar. Nah, kita sosial itu makanya orientasinya diproses. Jangan di hasil, diproses. Jadi diproses kita bekerja dengan baik, belajar dengan baik. Karena kita nggak ada waktu limitnya kan untuk belajar. Iya. Kita akan selalu belajar terus. Kalau dengar pepatah seumur hidup tuh belajar. Ya itu sih menurut Abang. Oke Bang. Keren banget. Aduh. Sampai wow gitu ya, kerja luar negeri. Menurut Abang sertifikat atau pelatihan yang paling utama untuk menuju go internasional itu Bang? Yang pertama kali kok sertifikat itu tergantung posisinya masing-masing ya. Ada untuk HSE itu ada sertifikat khususnya juga kayak K3. Kemudian kok misalnya di proses itu, kalau Abang kemarin itu ada sertifikat dari Kementerian tentang Fire, kemudian ada sertifikat DCS, kemudian TOEFL. Itu juga sih, itu sebenarnya tergantung posisi masing-masing sih. Untuk ke luar negeri tergantung requirement-nya. Jadi tergantung kita, makanya kita masuk ke industri kita nih fresh nih.
Fresh graduate ini apa sih sertifikat yang perlu ini dipersiapkannya? TOEFL. Paling kok misalnya kita mau ke HSE, kita K3U. Ya kan? K3U. Ya udah kita masuk ke sana, itu kita persiapkan, kita masuk ke dunia kerja. Nanti dunia kerja itu akan membimbing kita. Ini sertifikat yang kamu harus kuasai. Ya, kita tinggal berproses saja, pelajari, belajar, ketika disuruh training dengan baik. Dan dia pokoknya mengalir aja, nggak terlalu baku kali kok kita kerja di luar menurut abang. Ketika kita merasa kita udah cukup, kita udah pengen keluar dari zona nyaman kita, ya udah kita bisa cari opportunity yang lain gitu. Tapi kita tetap jaga proses kita. Jangan karena kita udah nggak betah, ini kita menurun, kinerja kita menurun, itu malah nggak baik kan? Karena tantangan yang kita akan hadapi di luar lebih besar daripada itu. Itu sih menurut abang. Berarti belajar itu penting ya. Iya. Pokoknya kita harus kalau dari yang abang bilang tadi menguasai satu bidang ya kan bang? Menguasai satu bidang. Ya, oke. Karena nggak bisa kita menguasai semua bidang. Misalnya kita jadi project engineer juga, jadi process engineer juga, jadi operator juga, jadi sebenarnya nggak bisa. Kita pasti akan ketika kita masuk di sana, misalnya kayak Rama masuk sebagai process engineer di Pertamina. Rama kan akan profesional di bidang process engineer, tuh, atau project engineer akan profesional di project engineer. Tuh. Saran nih untuk Kak Rama nih jangan serakah ya Kak, cuma satu aja. Satu aja. Proses ya. Okay. Jadi tadi ada dibaca juga di CV pengalaman abang sama bekerja dengan DCS Yokogawa Centum VP dan teknologi refinery lainnya membantu karir global tuh gimana bang? Dengan pengalaman abang dengan DCS Yokogawa Centum VP ini? Ya, DCS Yokogawa tuh aplikasinya. Jadi aplikasi untuk mengatur sistem kilang itu namanya DCS Yokogawa prosesnya. Gitu. Jadi itulah yang membentuk barbar. Kayak diagram-diagram. Yang tadi itu ya. Ya. Diagram-diagram. Jadi disitulah kita mengatur, menjaga kilang biar tetap berjalan dengan baik. Kan kita atur nih, kan kilang tuh dari crude oil minyak mentah. Nanti kan menghasilkan produk. Jadi tugas kita sebagai panelman itu kita mengatur temperaturnya, pressnya, supaya produk yang dihasilkan tuh tetap on spec, bisa dijual. Jadi itulah nama aplikasinya. Kalau sistem refinery itu ya suatu sistem di oil and gas untuk mengolah dari crude oil jadi produk yang kita inginkan. Jadi ada sistem namanya vacuum distillation unit, ada crude distillation unit, ada reaktor, ada reaksi, ada kok di plan abang di Waterescan namanya ada catalytic dewaxing unit. Ada kok misalnya sekarang abang pindah ke upstream itu ada namanya degassing plant. Nah gitu sih. Itu namanya refinery. Kalau refinery itu di downstreamnya, kalau di upstreamnya dia degassing station namanya, dia pemisahan aja. Itu aja sih. Masih ada nggak mata kuliah khusus mengenai oil and gas? Ada kayaknya dulu abang. Minyak nambati itu sawit kan? Iya. Ya, minyak bumi untuk oil and gas. Berarti di CS Yokogawa ini tadi nama sistemnya? Nama sistemnya. Oh, kirain. Nama sistemnya ya. Oke. Boleh nih bang, kan ini chemical engineering kan pengen banget nih kuliah kerja di luar negeri atau kerja yang tempatnya besar gitu bang. Menurut abang peluang karir global untuk chemical engineer itu lebih besar di migas atau energi terbarukan bang? Menurut abang sama aja sih, tergantung kesempatan aja. Migas, kalau misalnya ada peluang di energi terbarukan itu ya tergantung vakansinya. Karena menurut abang chemical engineering ini bisa di mana-mana aja ya. Di semua industri, kita masuk ke pulp and paper, kita masuk ke sawit, kita masuk juga ke industri pangan, minyak bumi, energi terbarukan. Makanya itu abang memilih teknik kimia kan, kita bisa masuk kemana-mana aja. Kita bisa jadi lab, kita bisa kerja di bank sebagai quality control. Berarti kemana-mana masuk ya bang? Ya, teknik kimia. Beruntung banget nih kita nih di teknik kimia nih. Pilihan yang benar. Selanjutnya itu tantangan terbesar abang
atau sebagai seorang chemical engineer di era transisi energi menuju energi hijau ya. Tahu nggak Bang? Sebenarnya itu karena kok misalnya energi terbarukan tuh karena dunia ini pada melihat seberapa lama sih minyak bumi ini akan bertahan untuk menjadi jadi sumber energi di dunia. Jadi beberapa ahli itu udah melirik nih energi terbarukan. Energi terbarukan itu contohnya apa? Kira-kira? Oke. Apa kira-kira? Ditanya. Ya, energi terbarukan itu contohnya itu kayak minyak sawit. Sawit itu energi terbarukan. Ya, karena dia kan bisa ditanam lagi, bisa hidup lagi. Kan kok misalnya minyak bumi ini kan habis nih. Minyak bumi itu kan mengandalkan fosil aja. Ketika sumur diambil minyaknya, nanti akan habis juga dia. Ada waktunya habis. Kalau minyak sawit ini kan enggak ada sawit atau ada sekarang pernah lihat enggak PLTS yang pakai panel surya. Itu energi terbarukan juga. Itu. Berarti, jadi pada melihat ke sana makanya ada namanya mobil listrik. Nah, jadi gimana sih mengkonvert itu sih menurut Abang itu sebenarnya tantangannya di pemerintahan sih karena Abang sekarang masih berkecimpung di oil and gas kan. Dan Abang masih berharap oil and gas ini masih akan ada sekitar 30 tahun lagi lah menjelang mau pensiun. 50 tahun lagi gak sih? Iya, berarti emang mudah-mudahan oil and gas ini ada kemungkinan untuk habis gitu. Ada kemungkinan untuk habis, ada limitnya. Jadi ada beberapa negara itu dia cuma mengambil minyak itu dia pelan-pelan ya, nggak terlalu banyak. Banyak cuma untuk di daerahnya aja, di negara aja untuk menjaga ini minyak ini supaya bisa dipakai lama. Tapi juga dia menyiapkan energi terbarukan itu cukup bagus tuh energi terbarukan itu. Ya. Berarti di pemerintahan ya tadi. Ya. Oke. Gimana sih Abang melihat peran engineer Indonesia di kancah internasional 10 tahun ke depan? Bayangannya dari engineers Indonesia, apalagi kami nih Bang. Iya. Kira-kira apa bayangannya? Kalau menurut Abang dari perkembangan di UNRI aja ya, kita nggak usah yang global, di UNRI aja. Sekarang teman-teman dari Teknik Kimia UNRI ini udah banyak ya ke internasional. Kok dulu Abang itu di zaman Abang itu 2012 sampai 2015 kayaknya itu sulit kali ditembus PIMNAS. PIMNAS, gak usah internasional ya, PIMNAS dari PKM kan. Tapi sekarang udah banyak ya. Udah banyak yang PIMNAS, udah banyak yang internasional. Jadi di situ kita bisa lihat generasi muda ini selama dia mau belajar, dia nggak terlalu inilah dia sama dunia luar. Dia tuh pasti bisa untuk bersaing di dunia global dan pasti akan bisa berprestasi juga. Amin ya. Amin Kak El. Amin. Amin banget. Boleh dong Bang, saran untuk mahasiswa teknik kimia yang ada di Universitas Riau nih Bang, yang ingin berkarir di kancah global Bang. Saran? Iya. Apa ya sarannya? Untuk sarannya sebenarnya kok menurut Abang sarannya 2 aja. Apa tuh? Itu saran yang Abang pakai selama inilah. Berusaha dan berdoa. Ya, berusaha dan berdoa. Tawakal. Ya, tawakal. Ya, kayaknya itu 2 jurus jitu lah untuk mencapai cita yang kita inginkan. Coba praktikin, pasti itu work sih menurut Abang. Bekerja dengan baik. Pasti Bang. Ya. Terima kasih ya Bang sarannya. Oke. Selanjutnya itu boleh nih ada beberapa pertanyaan lagi Kak. Iya. Kalau harus memberi pesan singkat nih untuk para engineers ataupun chemical engineers yang ada di Indonesia, terlebih lagi pada generasi muda ya Bang kayak kita, itu apa yang akan Abang katakan nih untuk kami semua? Iya. Untuk pesan-pesan untuk para generasi muda di Indonesia, pastikan diri pertama menurut Abang itu integritas, knowledge itu 2 hal penting yang dapat membimbing kita bersaing di dunia global. Integritas, kejujuran dan knowledge, kemampuan kita. Karena itu lagi kan integritas itu kejujuran itu berkaitan dengan attitude ya.
attitude yang baik, knowledge yang cukup. Knowledge yang cukup itu skill kita, kemampuan bahasa kita, itu pasti bisa mengantarkan kita berkancah dan bersaing di dunia global. Itu aja sih. Integritas dan knowledge. Oke. Ya. Jadi keren banget ya. Keren banget nih narasumber kita kali ini. Iya. Dilihat-lihat dari list kita sudah habis juga nih. Pertanyaannya juga udah habis. Dengan waktu yang sudah mepet nih Kak. Jadi keren banget ya Bang. Jadi kesimpulan yang sejauh ini bisa saya ambil itu adalah, apalagi yang paling berkesan tadi yang Abang bilang tentang jangan berfokus sama hasil, tapi fokus sama prosesnya aja. Dan juga tadi dibilang selalu berusaha dan berdoa. Jadi itu kayaknya udah jadi pesan penting banget ya untuk para chemical engineers yang ada di Universitas Riau tentunya, dan juga untuk siapapun yang lihat video ini. Cukup sekian Kak. Karena udah waktunya udah durasi ya. Durasi. Sebenarnya kami masih mau nih nanya banyak banget ya Bang. Apa kemungkinan ada part 2 Kak untuk Abang nih? Ada sekuensinya lagi. 1 bulan lagi berarti. 1 tahun lagi. Nunggu Abang pulang ke sini. Abang pulang ke sini. Aduh, boleh lah. Gak apa-apa. Jangan lupa ya guys, saksikan di tahun depan Abang. Kita lihat prestasi-prestasi selanjutnya nih. Iya, ditunggu banget. Ini CV-nya udah 6 nih. Iya. Next 10 gak sih Kak? Insyaallah. Oke, Ceminjars. Iya, mungkin segitu aja ya. Makasih banget ya Abang Afik tadi panggilannya. Abang Afik atas pengalaman yang udah di-share ke kita, atas sharing session yang baru aja dilakukan. Semoga apa aja yang Abang sampaikan itu bisa bermanfaat dan jadi pelajaran penting bagi seluruh chemical engineers. Kami moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada Abang atas waktunya. Semoga sangat bermanfaat bagi kami Bang. Iya, dan sama-sama. Besok kan Abang udah harus kembali lagi ke Qatar. Semoga have a safe flight dengan makasih. keluarga. Mungkin segitu aja. Segitu aja Kak. See you Chemengers.